Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok akuntansi forensik dan audit investigasi. Berikut video kami tentang audit yang mengungkap fakta. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih sudah datang. Saya meminta bantuan tim akuntansi forensik karena kami menemukan beberapa transaksi yang tidak wajar dalam akun beban operasional. Boleh dijelaskan lebih spesifik Mbak Andira, kami perlu memahami pola awal untuk melakukan investigasi. Ada pembayaran rutin ke vendor bernama PT Arta Jaya selama 8 bulan terakhir. Tapi saat saya cek dokumennya, alamat perusahaan tersebut tidak ada. Vendor fiktif. Ini bisa termasuk kategori fraud. Kita harus pastikan dulu bukti dokumennya. Saya tidak tahu detailnya. Pembayaran itu sudah ada sejak sebelum saya masuk ke bagian keuangan. Baik, kami akan memulai dengan analisis dokumen, lalu uji keabsahan transaksi, dan konfirmasi pihak ketiga. Invoice dari vendor ini jumlahnya sama setiap bulan 85 juta, deskripsi juga sama persis. Pola statis seperti ini biasanya tanda manipulasi. Betul, bahkan nomor invoice-nya berurutan sekali, seperti dibuat sekaligus. Saya cek di database OS, perusahaan ini tidak terdaftar. Kita harus melakukan uji forensik terhadap perusahaan komputer di bagian staf pengadaan. Dan kita analisis aliran dana dari rekening perusahaan ke rekening vendor. Kalau ada transfer balik ke individu tertentu, berarti sudah jelas skemanya. Oke, hasil pengecekan bank menunjukkan bahwa rekening vendor tersebut ternyata atas nama pribadi Riko Setiawan. Siapa Riko? Itu staf administrasi pengadaan, tapi saya tidak menyangka dia bisa melakukan ini. Modusnya jelas, membuat vendor fiktif, mencetak invoice, dan menarik dari perusahaan. Kami juga menemukan bahwa dokumen PO dan surat jalan semuanya dipalsukan. Ini bukti kuat untuk fraud processment. Baik, setelah pengujian dokumen, data tracing, serta analisis digital, kami menyimpulkan bahwa terjadi kecurangan internal yang melibatkan satu staf pengadaan. Kami akan siapkan laporan untuk proses hukum, namun keputusan melanjutkan atau tidaknya tergantung pada manajemen. Bagaimana dengan rekomendasi pengendalian internal? Saya menemukan beberapa poin. Yang pertama, pemisahan tugas pengadaan, verifikasi, dan pembayaran. Yang kedua, vendor verification check wajib sebelum transaksi. Yang ketiga, audit rutin berbasis risiko setiap 3 bulan. Yang keempat, implementasi sistem procurement untuk mencegah manipulasi dokumen manual. Baik, saya akan pastikan pembenahan segera dilakukan. Terima kasih atas kerja keras. Yang penting perusahaan belajar lagi dulu agar kejadian ini tidak terulang. Setuju, akuntansi forensik bukan sekedar menemukan pelaku, tetapi memperbaiki sistem agar lebih kuat.